Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kita lanjut materi bab 2, Zat dan Perubahannya untuk SMP kelas 7 program Sekolah Penggerak. Subtopik berikutnya adalah perubahan fisika dan kimia. Yuk kita lihat dulu video berikut ini. Selembar kertas akan kita kenai perubahan. Kita sobek menjadi dua bagian. Bagian pertama kita sobek lagi menjadi dua bagian dan disobek terus sampai menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagian kedua kita bakar. Tentu saja ya, kertasnya terbakar dan berubah menghitam menjadi abu. Dari dua perlakuan tadi bisa menebakkan bahwa ternyata ada dua jenis perubahan pada suatu materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita cari tahu dulu yuk tentang perubahan fisika. Dari kegiatan tadi, bagian pertama dari kertas yang kita bagi dua, kita mengubahnya dari ukuran yang besar menjadi lebih kecil. Tapi walaupun menjadi kecil, materinya tetap kertas kan? Jadi walaupun disobek-sobek, sifat materi kertas tidak berubah. Inilah yang dimaksud dengan perubahan fisika. Jadi ciri pertama perubahan fisika ini adalah hanya melibatkan bentuk fisik. Sifat materinya tetap sama aja atau tidak menghasilkan zat baru. Nah, sekarang kita kaitkan dengan materi yang kemarin nih, perubahan wujud zat. Misalkan saja es batu ya. Es akan mencair jika diberi suhu yang tinggi. Kalau kita masukkan lagi air tersebut ke dalam freezer, bisa membeku lagi menjadi es. Betul? Nah, terjadi perubahan kan? Perubahan ini juga termasuk perubahan fisika. Pada perubahan fisika, setelah berubah akan dapat kembali berubah menjadi wujud yang semula. Karena sebenarnya materinya tetap sama. Es dan air sama-sama merupakan H2O. Jadi, ciri kedua adalah dalam perubahan fisika, setelah berubah, maka nantinya bisa berubah lagi kembali ke wujud semula atau reversible, karena perubahannya bersifat sementara. Contoh perubahan fisika yang lain adalah membuat larutan gula, kapur barus menyublim, rel kereta api memuai, beras digiling menjadi tepung, membuat kain dari benang, aluminium dibuat menjadi peralatan makan, pembuatan gerabah dari tanah liat, dan siklus air. Nah, air ini istimewa nih, karena di mana-mana kita menjumpainya baik dalam wujud padatan, cair, maupun gas. Kan katanya 2/3 dari bumi ini merupakan air. Air ini yang dimaksudkan adalah dalam 3 wujud tersebut. Di dalam siklus air, air dari laut, sungai, danau, maupun perairan lainnya, serta air dari dalam tumbuhan menguap. Penguapan dari perairan tersebut disebut evaporasi, sedangkan penguapan air dari tumbuhan disebut transpirasi. Penguapan terjadi akibat panas dari matahari, kemudian terbentuklah uap air. Uap air naik sampai mencapai tempat yang tinggi, kemudian bertemu udara dingin, maka akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Jika awan mencapai ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung membentuk tetesan air yang lebih besar, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air hujan turun ke bumi, mengalir ke sungai, danau, atau diserap tumbuh-tumbuhan.
Air dari perairan darat sebagian akan bermuara ke laut. Proses ini terjadi berulang-ulang sehingga disebut dengan siklus air. Beralih ke perubahan kimia. Ketika kita membakar potongan kertas yang kedua tadi, apa perubahan yang kalian amati? Setelah terbakar, kertas menghitam dan berubah jadi abu. Abu yang dihasilkan ini berbeda sifatnya dengan sifat kertas. Inilah ciri perubahan kimia, yaitu melibatkan reaksi kimia dan membentuk zat baru. Dalam hal ini, video tadi menunjukkan reaksi pembakaran. Abu yang sudah terbentuk tidak dapat kembali menjadi kertas lagi. Seperti halnya nasi yang setiap hari kalian konsumsi. Nasi berasal dari beras yang dimasak. Apakah nasi bisa kembali menjadi beras? Enggak lah ya. Ciri kedua perubahan kimia yaitu zat yang berubah tidak bisa kembali ke bentuk semula atau kita sebut dengan irreversible dan bersifat tetap. Contoh perubahan kimia lainnya adalah pembakaran, pembusukan, proses fotosintesis, fermentasi, menyalakan petasan, daun layu, dan lain-lain masih banyak lagi. Pada saat perubahan kimia terjadi, berarti bahwa suatu reaksi kimia telah terjadi. Reaksi kimia biasanya ditulis dalam bentuk persamaan dan ditulis berupa kata atau simbol. Contohnya, jika kalian membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti ini. Dalam persamaan tersebut, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut sebagai pereaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Dengan kata lain, persamaan kimia dapat ditulis sebagai berikut ini. Jadi, pereaksi menghasilkan suatu produk. Ada 4 tanda-tanda reaksi kimia, yaitu yang pertama, adanya perubahan warna. Seperti kita memanggang roti, tadinya roti berwarna putih, warnanya berubah menjadi kecoklatan setelah dipanggang. Contoh lagi nih, cairan timbal 2 nitrat yang berwarna bening dicampur dengan cairan kalium iodida berwarna bening juga. Jadi dua-duanya warnanya bening. Nah, setelah tercampur akan terbentuk warna kuning dalam cairan tersebut, yaitu timbal 2 iodida. Nah, yang kuning itu namanya timbal 2 iodida. Persamaannya seperti ini. Timbal 2 nitrat ditambah kalium iodida menghasilkan timbal 2 iodida dan kalium nitrat. Kedua adalah terbentuk gas. Dapat dilihat pada reaksi antara logam magnesium yang dimasukkan ke dalam cairan HCl atau asam klorida. Terbentuk gelembung-gelembung udara sebagai hasil dari reaksi kimia keduanya. Kemudian, tanda reaksi selanjutnya adalah terbentuk endapan. Biasanya reaksi awalnya adalah larutan menjadi keruh setelah dicampur. Nah, keruh terjadi karena adanya padatan yang tidak larut, yang kemudian menumpuk menjadi endapan. Contohnya adalah campuran antara larutan natrium karbonat ditambah larutan kalsium klorida menghasilkan endapan kalsium karbonat dan larutan natrium klorida. Terakhir, adanya perubahan energi. Misalnya saja, reaksi kimia pada peristiwa ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas merupakan bentuk energi. Saatnya uji pemahaman. Setelah kamu mempelajari materi perubahan zat fisika dan kimia dengan menyimak video ini, buatlah mind map atau peta konsep yang menarik dengan kreativitasmu masing-masing. Selamat berkarya!
Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.